Di video kali ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian tips menabung menarik, yaitu tips menabung dengan prinsip bertahan hidup. Mau tahu gimana videonya? Yuk simak ya. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Anak Rumah. Oke, sesuai video di awal tadi, gue bakal ngejelasin ke kalian tips nabung ala gue, yaitu tips nabung dengan cara atau dengan prinsip bertahan hidup. Sebenarnya video ini gue khususkan kepada teman-teman semua yang masih mungkin tinggal sama orang tuanya, tapi kalau misalnya yang merantau ataupun yang udah kayak ngekos gitu kan, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau ngikutin tips gue. Ya udah nggak usah kelamaan, yuk simak video gue. Tapi kalian nonton sampai habis ya, takutnya nanti ada pesan-pesan gue yang miss ke kalian, jadinya pesan itu nggak sepenuhnya kalian dapat. Oke, langsung aja simak ya. Oke, yang pertama kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia. Jadi kalian semua harus tahu nih sebelumnya. Tips nabung dengan prinsip bertahan hidup dari gue itu, kalian harus sudah bisa memisahkan atau menyisihkan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder kalian dalam 1 bulan. Nah, dari kebutuhan primer itu kalian harusnya udah bisa tuh, kira-kira sisa berapa sih uang yang kita bisa tabungin nantinya gitu. Contoh, kalian punya uang 1 juta, terus kalian beliin kuota 50.000 misalnya nih dalam sebulan, 50.000, terus juga kalian beliin bensin kendaraan motor misalnya 100.000 dalam sebulan tuh pulang pergi lah ya. Ini misalnya ya. Contohnya itu dulu deh, nggak usah yang lain-lain. Tunggu, kenapa gue nggak masukin makanan dalam kebutuhan primer ini? Nanti bakal gue bahas di tips berikutnya. Oke, berarti kalau kita kurangin dari uang 1 juta yang tadi, 50.000 buat kuota internet, terus 100.000 buat bensin motor dalam sebulan buat pulang pergi. Nah, kalau kita kurangin jadinya sisa 850. Lumayan kan, dalam sebulan kalian masih bisa ngantongin 850 di celengan kalian. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dilakukan setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan sekunder itu berkaitan dengan apa yang kita inginkan juga. Misalnya, kalian pengen beli baju, bajunya itu harganya 100.000. Berarti dari celengan kita yang tadi tuh yang 850 dikurangi aja 100.000, jadinya sisa 750.000. Tapi perlu diingat ya teman-teman, di kebutuhan sekunder ini kalian juga harus punya budget atau dibatasi. Nggak boleh tuh asal-asal beli barang. Misalnya kalian cukup nih dengan 100.000 yang tadi beli baju 1 item. Ya udah cukup beli 1 itu aja, jangan nambah-nambah terus. Nanti niat kalian untuk nabung malah jadi gagal dan nggak teratur pengeluarannya. Jadi budgeting itu penting ya teman-teman. Oke, tips yang terakhir. Tips ketiga yaitu survive atau bertahan hidup. Nah, ini dia prinsip yang gue pegang saat ini, yang gue jaga banget saat ini. Karena prinsip ini yang menentukan kesuksesan gue dalam menabung. Jadi, prinsip bertahan hidup ini berkaitan dengan tips yang pertama dan tips yang kedua, yaitu primer dan sekunder. Ini ibaratnya kayak gabungannya lah gitu. Jadi, primernya apa sih? Oke, primernya itu yaitu makan. Makan selalu gue usahain, yang penting kenyang dan murah. Tapi jangan lupain kesehatan kita juga ya teman-teman. Kita harus pilih-pilih juga dalam memilih makanan. Contohnya makanan warteg. Sumpah itu murah banget dan dijamin pasti kalian kenyang. Kalian pilih menu apa aja tuh pasti ramah lingkungan. Waduh, ramah lingkungan. Ramah buat kantong. Dan lauk lainnya terserah deh kalian mau pilih apa. Misalnya telur atau apa, terserah kalian. Biasanya sih gue kalau makan di warteg cuma 2 lauk. Karena kalau semakin banyak lauknya, itu bakalan jadi makin mahal. Dan biasanya setiap warteg juga beda-beda ya harganya. Tapi gue ngambil di sini kisaran 10.000 atau 15.000. Biasanya sih kayak gitu warteg. Dan gue ini nggak selalu warteg sih. Kadang-kadang kalau misalnya sekali-sekali nih ya, gue upgrade dikit lah. Gue makan nasi padang. Lalu tadi kan gue bilang prinsip survive ini perpaduan dari prinsip primer dan sekunder. Nah sekarang apa sih kebutuhan sekundernya? Kebutuhan sekundernya yang tadi gue bilang, beli baju. Kalian juga harus tetap tuh, 1 baju ya udah 1 baju aja, jangan nambah-nambah terus. Jadi harus kita batasi gitu. Misalnya 1 bulan itu ya 1 item lah minimal. Udah minimal itu aja, jangan nambah-nambah terus. Kalau kalian nambah-nambah terus ya kalian bakal jadi gagal nabungnya nanti.
Nah, satu item itu harus disesuaikan juga dengan uang kita. Kita punya uang berapa nih misalnya? Cuman ada, ya pokoknya yang tadi gue bilang deh. Ya udah disesuaikan aja, jangan kalian boros juga. Dan kalau kalian pengen lebih hemat lagi, lebih irit lagi, ya kalian bisa misalnya beli 2 bulan lah, 2 bulan sekali untuk membeli kebutuhan sekunder ini. Ya namanya juga kebutuhan sekunder ya kan, pasti kan ya nomor 2 gitu loh, nggak nomor 1. Jadi kalau kita totalkan nih ya, tadi kan kita masih punya uang 850, terus dikurang buat makan ya, buat makan dalam sebulan itu 30 hari kan, 30 hari misalnya kita ambil yang 10.000 aja deh, 10.000 kita kaliin 30 jadinya 300.000 kan. Terus ditambah kebutuhan sekunder kita tadi, misalnya beli baju, satu item itu harganya 100.000. Nah, kita tambahin lagi. Jadi, 850.000 dikurang 300.000, dikurang 100.000, jadinya 450.000. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Kita masih sisa 450.000 loh untuk sebulannya. Nah, 450.000 ini yang gue bilang, saatnya prinsip survive digunakan. Nah, prinsip survive atau bertahan hidup ini, gua gunainnya itu kalau misalnya, tadi kan 450.000 nih. Nah, misalnya kita masih ada kurang nih di kebutuhan primer kita. Ingat ya, buat kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Kita masih ada yang kurang nih dari kebutuhan primer kita. Ya udah, dari 450.000 itu, kita ambil misalnya 50.000 dulu. Nanti kalau misalnya masih kurang lagi, kita ambil lagi 50.000. Nah, gunanya kayak gitu tuh, kalau dari prinsip gue ini, ya supaya kebutuhan kita tuh terpenuhi dulu gitu loh. Jangan kita hawa nafsunya tuh untuk beli barang-barang, misal beli topi, beli sepatu, kayak gitu, jangan itu dulu. Jadi kita harus utamain kebutuhan primernya dulu. Jadi seandainya kita kurang dari kebutuhan primer kita tadi, jadi kita masih ada simpanan dikit-dikit gitu loh. Jadi nggak sampai kayak kita kelaparan banget, kan kita masih ada 450.000 tadi. Jadi kita ambil 50, dikit-dikit dulu, jangan langsung sekaligus banyak. Kalau kalian sekaligus banyak, nanti yang ada kalian malah lupa, akhirnya ya udah nabungnya hancur lagi. Jadi intinya, pokoknya kita harus serba irit lah. Dan jangan lupa dikaitkan dengan kebutuhan primer kita sama sekunder kita, supaya tabungan kita aman. Semua yang gue lakuin ini ya dengan konsep kesederhanaan sih sebenarnya. Jadi kita nggak usah aneh-aneh, mau beli ini, mau beli itu. Yang penting diri kita udah cukup, udah terpenuhi, ya udah gitu loh. Jangan nambah-nambah terus. Yang penting diri kita dulu cukup nih. Nah, itu menurut gue yang bikin gue bisa nabung dikit-dikit. Kayak gitu sih sekiranya teman-teman. Oke, cukup sekian dari video tips nabung gue. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Dan semoga juga kalian paham ya dari pesan-pesan yang gue sampein tadi. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa komen kok di kolom komen di bawah. Oke, makasih ya teman-teman udah menyaksikan video gue dari awal sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channelnya Anak Rumah. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.